Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Hidayat dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas A dengan NIM 2203511000027. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana implementasi dari Pancasila sebagai sistem filsafat pada penerapan di kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari, terkadang manusia dituntut harus berpikir secara filsafat, yaitu dengan berpikir kritis sampai pada akar permasalahan tersebut. Contoh dari penerapan filsafat dalam sehari-hari kerap dilakukan, tapi terkadang tidak menyadari hal tersebut dan mengabaikannya. Contoh penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti berpikir kritis sesuai dengan pernyataan di atas bahwa berpikir filsafat itu artinya berpikir kritis. Menghadapi sebuah persoalan biasanya akan ditanggapi dengan kritis. Untuk penerapan yaitu misal terdapat sebuah binatang atau semut, otak manusia akan berpikir kenapa bisa ada semut. Semut bisa berbicara atau bisa juga berpikir berapa jumlah semut. Yang selanjutnya yaitu berpikir secara radikal. Radikal di sini yaitu membahas suatu permasalahan sampai pada dasarnya. Contoh seperti ketika sedang ada perbedaan pendapat, tentunya kita harus membahas sampai ke akar permasalahan dengan menyatukan pendapat tanpa perpecahan. Yang ketiga yaitu berpikir reflektif. Manusia juga kadang dituntut untuk berpikir secara reflektif. Artinya dengan melihat kemampuan diri sendiri dan apa yang sedang dihadapkan dengan dua pilihan yang sulit. Manusia harus mempertimbangkannya satu-satu, mana yang baik ataupun yang buruk. Dan juga disesuaikan dengan kemampuan diri sendiri supaya tidak ada kendala yang di tengah jalan. Yang keempat yaitu berpikir secara logis. Manusia harus berpikir secara logis serta rasional supaya mendapat solusi yang tepat. Dan sebuah permasalahan yang di luar nalar sebisa mungkin tetap diselesaikan dengan logis. Seperti sakit parah, lantas jangan langsung dihubungkan dengan gaib, melainkan terlebih dahulu kita untuk pergi ke dokter dan menanyakannya apa yang sedang terjadi. Yang kelima yaitu bertindak dengan kohoren. Bertindak dengan kohoren yaitu untuk menciptakan kehidupan yang sistematis dan tertata. Manusia harus bertindak dengan kohoren, yaitu dengan rapi serta sesuai dengan urutan. Jadi hidup tidak akan berantakan serta lebih tertata lagi, seperti kegiatan untuk hari esok sebaiknya sudah dijadwalkan di hari sebelumnya. Yang keenam yaitu bertindak konsisten. Selain dapat bertindak kohoren, manusia harus konsisten dalam melakukan sesuatu, yaitu melakukan kegiatan yang sama secara berulang agar terwujudnya suatu tujuan. Misal seperti dibuat jadwal untuk kegiatan hari esok, maka harus dijalankan dengan konsisten supaya hidup menjadi lebih tenang dan juga hidup menjadi lebih sistematis. Yang ketujuh yaitu berpikir konseptual. Contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan selalu berpikir secara konseptual. Apa yang sudah direncanakan atau sudah dipikirkan dengan matang serta memiliki konsep ke depannya. Contohnya seperti sudah memutuskan untuk melakukan atau kerja di mana untuk ke depannya. Yang kedelapan yaitu berpikir secara komprehensif. Manusia dalam kehidupan sehari-hari juga harus berpikir secara komprehensif atau menyeluruh. Artinya jangan hanya berpikir dalam jangka pendek dan tidak memikirkan untuk kedepannya. Manusia apabila sudah membuat suatu keputusan atau yang sudah dipikirkan, maka pikirkan juga dampak kedepannya, baik itu dampak yang buruk maupun yang baik, dan pertimbangkan dahulu secara menyeluruh. Yang kesembilan yaitu bertindak secara sistematis. Manusia yang sudah hidup di peradaban yang maju seperti saat ini dapat diharapkan hidup dengan sistematis. Jadi semuanya sudah tertata dalam waktu yang lama. Seperti mahasiswa akan mengikuti sebuah ujian,
Maka untuk mempersiapkannya bisa dimulai jauh sebelum ujian dilaksanakan dengan belajar yang giat. Yang 10 yaitu bertindak bebas serta bertanggung jawab. Tentunya manusia bebas memilih apa saja dalam hidupnya, karena memang ada hak untuk memilih. Tapi dengan pilihannya tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab. Karena apabila sudah memilih, maka harus yakin dengan pilihannya tersebut. Jangan sampai meninggalkan pilihan tersebut dan tidak bertanggung jawab. Jadi itulah berbagai contoh filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai manusia yang berakal tentunya bisa memakai konsep filsafat. Maka kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu Pancasila disebut sistem filsafat karena pada Pancasila sendiri mengandung pemikiran para pendiri negara tentang suatu sistem cerminan nilai-nilai Pancasila di mana saling berhubungan dan menjadi pedoman atau pandangan hidup bagi bangsa dalam berbangsa dan bernegara. Itulah materi Pancasila sebagai sistem filsafat yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.